Sistem Necromancer, bab 746 sampai dengan 750. Bab 746 jelas ditargetkan. Setelah menjawab, tubuhnya terjatuh kembali pada punggungnya. Wu Heng menggunakan topeng kulit manusia untuk merekam wajah jika diperlukan nanti. Lalu biarkan mayatnya dibuang. Pada saat ini, Jeffrey juga kembali dari luar. Tuan, persediaan telah dikirim ke gudang dan sedang dihitung sekarang. Baiklah, sisanya kuserahkan padamu. Kabari aku kalau ada kabar lagi. Ya, Tuan. Jeffrey pergi, dan Wu Heng tetap duduk di kursinya. Benteng itu direbut, dan beritanya tidak tersebar jauh. Kelihatannya cukup bagus. Selanjutnya, tergantung pada sikap pangeran kedua. Di pihak saya pasti berencana untuk menunggu sampai asosiasi selesai menyelidiki kerajaan Yeko sebelum melanjutkan serangan. Namun jika kedua pangeran ini masih ingin membuat masalah, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Jika kita dapat menemukan lokasi pangeran kedua ini, kita bisa menyingkirkannya terlebih dahulu. Wu Heng berpikir dalam hatinya. Xiao Xiao dan Benny juga terbang kembali dari luar. Apa yang terjadi? Aku mendengar suara tembakan. Xiao Xiao melihat sekeliling dengan bingung. Tadi ada perkelahian. Kalian di mana? Apakah kamu akan menyaksikan pembangunan tembok kota? Siapa yang melawan siapa? Tanya Xiao Xiao penasaran. Tim transportasi dari kerajaan Yeke, kata Wu Heng. Xiao Xiao mengangguk, lalu bertanya, apa itu tim transportasi? Benny menjelaskan dengan lembut, itu tim yang mengangkut perbekalan. Pengiriman ekspres. Pemahaman Anda tampaknya benar. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Ketika ketiga insan itu tengah asyik berbincang, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Kerangka yang bertugas menjaga stasiun radio bergegas turun dan menunjuk ke lokasi di lantai atas. Ada berita di radio. Wu Heng bangkit dan naik ke atas, mengikuti kerangka itu ke ruang radio. Buku catatan itu bertuliskan, Guru, ada hal penting yang ingin saya laporkan kepada Anda. Mohon balas setelah menerimanya. Mengangkat telepon, Wu Heng bertanya, apakah ada yang mencariku? Tuan, ini Mini. Suara Mini terdengar. Tampaknya dia masih menjaga stasiun radio itu. Mini, apakah ada yang salah? Tanya Wu Heng. Mini mewakili Pulau Harta Karun. Saya mulai bertanya-tanya apa yang terjadi di Pulau Harta Karun. Mini berkata, Guru, Diakon Sigui ada di sini. Dia ingin berbicara dengan Anda. Wu Heng, Tuan Saidu datang ke pulau kemarin, terdengar suara Sigui. Saidu adalah pahlawan agama. Dia benar-benar pergi ke pulau itu. Bagaimana? Apakah kamu menemukan masalah di pulau ini? Tanya Wu Heng. Aku tidak membuat masalah apapun. Setelah tiba di pulau itu, aku pergi ke pameran, gedung opera, dan beberapa tempat terkenal lainnya di pulau itu, lalu pergi dengan tergesa-gesa, kata Sigui lembut. Wu Heng sedikit terkejut. Sepertinya dia, sang pahlawan, sama sekali tidak peduli dengan ahli nujum kecil sepertiku. Aku terlalu memikirkannya. Tidak terlalu. Wu Heng mengangkat alisnya. Ketika dia pergi, dia menyuruh seseorang membeli gedung tempatmu menginap untuk melakukan penelitian sihirmu, dan berencana membangun gereja di pulau itu. Suara Sigui juga berubah serius. Gereja, di sebuah pulau yang dikuasai seorang ahli nujum. Ini bahkan lebih berbahaya daripada pergi ke pulau untuk mencari kesalahan. Ceritakan lagi apa yang terjadi, kata Wu Heng. Oke. Sigui menceritakan apa yang terjadi setelah pihak lain tiba di pulau itu. Setelah tiba di pulau itu, dia dibawa mengunjungi pulau itu, tetapi tepat ketika Sigui dan yang lainnya mengira dia hanya berkunjung dan hendak pergi. Seseorang membeli sebuah toko di daerah tengah pulau, dan meninggalkan orang-orang untuk merenovasinya dan menggunakannya sebagai gereja di pulau itu. Wu Heng tidak mengatakan apa-apa, tetapi duduk di kursi dan berpikir keras. Alih-alih mencari kemana-mana, pihak lain ingin membangun gereja. Tidak gelombang. Dia adalah pahlawan dengan lebih banyak kemampuan dan gadget. Mungkin mereka telah mencari di pulau itu, tetapi tidak menemukan apapun,
jadi mereka membangun gereja ini dan berencana untuk mengawasi pulau itu. Sangat mungkin. Maaf, seharusnya aku lebih tegas, atau meminta balai kota untuk tidak menjual gedung itu kepada Vatikan, kata Shigui dengan nada menyalahkan diri sendiri. Segala sesuatu terjadi begitu cepat sehingga ketika dia bereaksi, pihak lain berubah menjadi cahaya keemasan dan pergi. Tidak ada waktu untuk melakukan apa yang ingin saya lakukan. Wu Heng pun tersadar dari renungannya dan berkata, ini bukan salahmu. Kalau dia mau, kamu tidak bisa menghentikannya. Kalau kamu tidak menjual rumah ini kepadanya, dia pasti akan punya ide lain. Lebih baik kita tahu tujuannya sekarang. Pihak lainnya adalah pahlawan dan memiliki kewenangan jauh lebih besar daripada siapapun di pulau itu saat itu. Sekalipun Shigui dengan tegas menolak, hal itu tidak akan menghentikan pihak lain, yang mungkin malah melakukan sesuatu secara diam-diam. Shigui kemudian bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk membangun gereja itu? Tanya Wu Heng. Saya tidak yakin. Kudengar patung-patung dan beberapa perabotan perlu diangkut dari kuil. Mungkin butuh waktu, kata Shigui. Tidak apa-apa. Mereka bebas melakukan apapun dengan dekorasinya. Selama mereka tidak melakukan kesalahan apapun di pulau ini, kita tidak perlu mengkhawatirkan mereka, kata Wu Heng langsung. Shigui berkata, baiklah, saya mengerti. Baik, Tuan. Suara Envier terdengar dari seberang. Tampaknya semua orang mendengarkan di sisi lain. Wu Heng kemudian bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana sikap penduduk biasa terhadap kedatangan Vatikan ke pulau itu? Shigui menjawab, orang-orang di pulau itu tidak punya banyak pendapat tentang Vatikan. Lagi pula, penduduk asli di pulau itu memiliki sikap yang tidak percaya dan tidak ingin menyinggung Vatikan. Itu mirip dengan apa yang dipikirkan Wu Heng. Treasure Island adalah pulau bajak laut, jadi cukup bagus sehingga tidak menimbulkan sekte. Sekalipun Anda penganut sejati gereja, Anda tidak bisa menjadi bajak laut. Baguslah begini, gereja tidak punya fondasi. Wu Heng melanjutkan, apakah ada hal lain yang terjadi di pulau ini? Tidak, semuanya normal. Sejak sang pahlawan muncul di pulau ini, aku dengar dari Macintosh bahwa beberapa pencuri dan penyihir di pulau ini telah pergi semalaman, jawab Shigui. Wu Heng sedikit terkejut, ada efek seperti itu. Yah, kurasa tidak akan ada penjahat buronan yang datang ke pulau ini untuk waktu yang lama, kata Shigui sambil tersenyum. Itu memang benar. Terlepas dari apakah mereka mengakuinya atau tidak, pulau yang dikelola oleh Necromancer secara tidak sadar akan dianggap kurang disiplin. Beberapa orang dengan profesi khusus dan penjahat yang dicari mungkin mengunjungi pulau tersebut. Para pahlawan tahta suci datang ke pulau itu. Sekalipun tak seorang pun tahu mereka pahlawan, mereka terpaksa melarikan diri ketika begitu banyak pemimpin tahta suci muncul. Itu masuk akal, Wu Heng mengangguk. Shigui melanjutkan, itulah yang ingin kukatakan padamu. Jadi, kami akan melakukan apa yang kau katakan dan mengabaikan mereka untuk saat ini. Jangan khawatir untuk saat ini. Kita lihat saja nanti bagaimana situasinya berkembang, Wu Heng menegaskan. Kapan kamu akan kembali? Itu suara si Yali. Wu Heng menghitung dalam hatinya, beberapa hari lagi. Kalau tidak ada yang lain, aku akan kembali. Saya telah mempelajari beberapa hidangan baru dan akan membiarkan Anda mencobanya nanti. Bagus. Setelah mengobrol beberapa kata, dia menutup telepon. Wu Heng masih duduk di kursi, merenungkan apa yang baru saja dikatakan Shigui. Tahta suci memang bersikap bermusuhan terhadapnya. Seorang pahlawan level 20 pergi ke pulau itu secara langsung dan memutuskan untuk membangun sebuah gereja. Beberapa penargetan terlalu jelas. Pahlawan agama. Aku tidak bisa membunuh, dan tidak ada alasan untuk mengalahkannya. Itu benar-benar merepotkan. Dia pahlawan, dan ada pahlawan lain di asosiasi ini, gumam Wu Heng. Saya punya beberapa koneksi di kantor pusat. Pemimpin vampir Lilith dan pemimpin masyarakat Hongwen Claudio. Bisakah Anda memenangkan orang-orang ini ke pihak Anda? Jika perlu,
Aku bisa meminta bantuan mereka berdua, atau setidaknya membatasi pihak lain. Ketika saya mencapai level 20, mungkin akan ada titik balik baru. Deng tua ini sungguh jahat. Paman, apa itu Lao Deng? Xiao Xiaopiao bertanya dari samping. Dahi, Glenda dan Bernie juga menatapnya. Itu bukan hal yang baik, jangan mempelajarinya, kata Wu Heng. Kata-kata umpatan, lupakan saja. Wu Heng berdiri dan meregangkan badan, lalu berkata, ayo kita pergi ke dunia zombie dan tingkatkan Benny dulu. Kekuatan adalah satu-satunya yang penting. Benar sekali, cepat atau lambat kami akan menyerang markas asosiasi. Biar Bibi Glenda yang urus kantor pusat asosiasi. Terlalu berbahaya bagi kita untuk pergi ke sana. Membosankan. Glenda memutar matanya ke arahnya dan masuk ke tubuhnya. Xiao Xiao dan Benny juga memasuki tubuh itu. Wu Heng membuka gerbang di satu sisi dan masuk. Saat keluar dari gerbang, Anda akan menemukan hotel yang Anda pilih. Tidak banyak yang bisa diambil, karena konvoi akan datang kemudian untuk memeriksa semuanya. Wu Heng melepaskan hantu itu lagi dan langsung berjalan keluar pintu. Di luar pintu, tampak kerangka-kerangka berdesakan mengelilinginya. Xiao Xiao berkata, Paman, konvoi dari pangkalan sedang mencari perbekalan di sana. Jangan khawatirkan mereka, ayo kita lanjutkan dan singkirkan zombie-zombie itu. Setelah itu, ia berkata kepada tengkorak besar yang memegang komando, ayo kita maju terus. Tabrakan gelombang. Kerangka di sekitarnya segera mengambil tindakan dan terus bergerak maju. Teruslah maju. Ketika tentara berjalan keluar dari area yang telah dibersihkan, gerombolan zombie mulai bermunculan di kejauhan. Anjing kerangka pergi untuk memikat monster. Anjing kerangka itu langsung berlari keluar. Begitu mendekat, ia menarik perhatian orang banyak, lalu gelombang rumah tangga berkumpul menjadi deras dan menyerbu dari jauh. Giok penangkap jiwa terbuka, dan para zombie menyerbu ke dalam pasukan kerangka. Suara pertempuran terdengar, satu demi satu jiwa yang tersisa melayang ke langit. Benny terbang langsung dan mulai melahap jiwa-jiwa yang tersisa di langit. Senja, pertarungan antara kerangka dan zombie akan segera berakhir. Benny telah mencapai 3/5 level pengalaman untuk mencapai level 19. Setelah membersihkan gerombolan zombie 2 kali lagi, dia akan dapat naik level. Para kerangka mulai membersihkan medan perang. Wu Heng memasukkan inti mayat ke dalam ranselnya, lalu mulai mengubah lebih banyak kerangka. Langit semakin gelap. Saya secara acak menemukan sebuah toko di dekat sana dan menyuruh seorang kerangka menjaganya. Kembali ke dunia lain. Benteng yang sudah dihuni. Wu Heng berjalan turun dari lantai atas. Lalu saya melihat sesosok tubuh duduk di kursi di aula, memegang sebuah dokumen dan mengamatinya dengan saksama. Setelan pelayan hitam pas badan dengan kemeja putih di dalamnya. Rambut panjangnya diikat rapi di belakang kepalanya membentuk sanggul yang anggun, dan sesekali dia membetulkan kacamata berbingkai hitam di hidungnya dengan tangannya. Saya mendengar suara langkah kaki menuruni tangga dan mendongak. Tuan, kepala pelayan itu berdiri dan membungkuk sedikit. Bab 747 rencana selanjutnya. Hartel, tiba. Setelan jas profesional memberi kesan khidmat dan berwibawa. Wu Heng berjalan turun dan bertanya, kapan kamu tiba? Baru tiba sore ini, jawab Hartel hormat. Tidak seperti Minnie Mouse di Treasure Island, Hartel berperilaku lebih seperti pembantu rumah tangga profesional. Minnie, di sisi lain, lahir sebagai budak dan tidak begitu mengerti hal-hal ini. Saya mempelajari semuanya sambil mengurus rumah pemilik pulau itu. Apa rencana Wen Manxia untuk masa depan? Tanya Wu Heng santai sambil duduk di kursi. Nyonya bilang kalau Anda mau pergi, saya akan mengambil alih benteng Setet untuk sementara dan pasukan akan ditempatkan di kota. Kita akan menyusun rencana selanjutnya setelah mendapatkan hasil dari markas, jawab Hartel serius. Dia dan Wen Manxia membahas masalah ini bersama. Sepertinya tidak ada yang berubah. Wu Heng melanjutkan, tahukah Anda apa yang terjadi dengan tim transportasi pagi ini?
Saya melihat Yevri dalam perjalanan ke sini, dan dia menceritakannya kepada saya, jawab Hartel. Yah, kami sudah membunuh orang-orang di tim transportasi. Kita mungkin akan mengatur orang-orang untuk datang dan menyelidiki nanti. Tolong perhatikan ini. Ya, Tuan. Hartel mengangguk. Setelah kami selesai membahas masalah ini, Hartel akan bertanggung jawab mulai sekarang. Apakah kamu sudah makan? Belum. Aku belum makan. Siapkan makanan dan mari kita makan bersama, kata Wu Heng. Hartel melirik kerangka yang menjaga pintu yang mengarah dari aula menuju kediaman. Wu Heng juga bereaksi dan berkata kepada kerangka itu, jangan hentikan dia mulai sekarang. Para kerangka itu menjaga lobi dan pintu gedung tempat tinggal untuk mencegah siapapun masuk saat mereka pergi ke dunia zombie. Hartel sedang duduk di aula dan juga berhenti di luar. Tuan, Anda mau makan apa? Saya akan minta seseorang menyiapkannya, tanya Hartel. Apapun baik-baik saja, tidak masalah. Baiklah, aku akan mengaturnya sekarang, kata Hartel dan hendak pergi. Wu Heng mengingatkannya, mulai sekarang, pengelolaan benteng akan diserahkan kepadamu. Jangan biarkan orang luar tahu bahwa aku ada di sini. Ya, Tuan. Tak lama kemudian, makan malam sudah siap. Berkat posisi Hartel sebagai kepala pelayan, makanannya cukup enak. Silakan duduk dan makan bersama kami. Kami tidak punya banyak aturan di sini. Wu Heng memandang Hartel yang berdiri di samping. Tuan, silakan makan dulu. Kepala pelayan punya aturannya sendiri, kata Hartel dengan nada datar. Wu Heng tidak berkata apa-apa lagi. Ia makan dengan santai dan melanjutkan, apakah Anda penduduk asli kota Rentam? Tidak, keluargaku berasal dari kota kecil di kerajaan Yeko. Aku mengikuti suamiku ke kota Rentam. Hartel menatap lurus ke depan. Bagaimana kabarmu? Kehidupan di Rentam. Bagus sekali, lebih baik dari sebelumnya, kata Hartel langsung. Wu Heng melanjutkan, tempat ini berbeda dari kota Rentam. Mungkin berbahaya. Saat kau keluar, bawalah beberapa kerangka. Saya mengerti. Terima kasih atas perhatian Anda, Guru. Wu Heng mengangguk, berdiri dan berkata, aku sudah selesai makan, kamu harus tidur lebih awal setelah selesai makan. Tuan, air mandi sudah siap di atas. Anda bisa mandi dulu, lalu kembali ke kamar untuk beristirahat. Baiklah, kamu juga harus istirahat lebih awal. Wu Heng berkata demikian lalu berjalan ke atas. Setelah mandi, Wu Heng kembali ke kamar tidur. Tidak ada listrik di sini di malam hari, dan penerangan dari batu cahaya masih jauh lebih buruk daripada lampu listrik. Seluruh ruangan itu redup. Wu Heng berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit, memikirkan apa yang telah terjadi dalam 2 hari terakhir. Yang pertama adalah mendirikan gereja di Treasure Island. Tidak perlu terburu-buru dalam masalah ini. Lagi pula, pihak lain hanya mengatakan ingin merenovasi rumah dan belum menunjukkan niat jahat, jadi tidak ada gunanya langsung menyerang mereka. Yang kedua masih masalah peningkatan reputasi. Rencana awalnya adalah agar putri kelima ikut serta dalam perjuangan kerajaan Yeko dan mencari kesempatan untuk menyebarkan ketenarannya. Tetapi perkembangan saat ini jelas telah melampaui rencana. Tim investigasi markas memasuki wilayah kerajaan Yeko, dan banyak sekte berkumpul. Para pahlawan kelompok lambang ular dan para pahlawan religius markas juga pergi ke pedalaman kerajaan. Secara khusus, pahlawan kelompok lambang ular diakui sebagai pahlawan terkuat dan pahlawan religius di markas besar, dan mereka tidak menyukai satu sama lain. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, tidaklah pantas bagiku untuk terlibat. Kalau kamu terjun ke dalam air berlumpur ini, kamu akan mudah terjebak, belum lagi mendapatkan keuntungan dan menebar ketenaran. Sekarang tampaknya garis pangeran kedua lebih cocok untuk aku perankan. Kota Rentam telah berperang melawan wilayah yang diduduki oleh pangeran kedua, dan terus maju hingga saat ini, menduduki wilayah yang sangat luas. Selama kita dapat menunggu hingga ketertiban pulih, kita dapat menyebarkan ketenaran kita. Lagi pula, kerajaan Yekelah yang mengambil tindakan pertama, dan mereka punya alasan yang sah.
Mampu menduduki wilayah yang diduduki pangeran kedua seharusnya sudah cukup bagiku untuk naik level. Dia bergumam, membuka panel dan melihat-lihat. Tingkat 19.155.351/355.000. Reputasi level 19 15.244/66.000. Reputasinya hanya 15.000. Dibandingkan dengan peningkatan, masih jauh tertinggal. Tim transportasi mengatakan pangeran kedua kemungkinan berada di kota Nilali. Aku ingin tahu apakah ada ahli di sekitarnya. Jika dia dapat ditangkap, pertempuran di kota Rentam dapat diselesaikan, dan akan ada cukup wilayah baginya untuk mendapatkan ketenaran. Tunggu sampai Benny mencapai level 20 dan lihat apakah ada peluang. Lalu, saya pikirkan lagi benda-benda yang berserakan itu. Saya merasa mengantuk dan tertidur lelap. Hari berikutnya, setelah sarapan, Wu Heng membuka gerbang dan menuju ke dunia zombie. Ketika saya keluar dari toko tempat saya tinggal, saya melihat sebuah konvoi terparkir di pinggir jalan di kejauhan. Sejumlah besar penyintas, sambil membawa kerangka, mencari persediaan, peralatan listrik, perkakas, dan apapun yang masih dapat digunakan dan bernilai di daerah sekitarnya, dimuat ke truk dan diangkut ke pangkalan. Efisiensinya masih sangat tinggi. Keren gelombang. Terdengar suara dengungan pelan dari interkom di pinggangnya, diikuti suara Ki Hancai, "Ketua, saya membawa salinan yang Anda butuhkan." Wu Heng melihat ke arah konvoi dan melihat Ki Hancai melambai padanya dari jauh. "Bawa ke sini," kata Wu Heng melalui interkom. Kerangka di sekitar gedung itu memberi jalan bagi jalan setapak, dan truk melaju langsung ke pintu gedung. Ki Hancai melompat keluar dari mobil dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bangun cukup pagi." "Aku di sini." "Kamu datang terlalu pagi. Tidak perlu repot-repot mencari barang," kata Wu Heng. "Sebagai pemimpin, Anda selalu berada di luar memimpin tim untuk membunuh zombie. Akan tidak masuk akal jika kami yang bertanggung jawab atas logistik tidak lebih tekun," kata Ki Hancai serius. "Aturlah waktumu dengan baik dan jangan sampai lelah." Ki Hancai tersenyum, berjalan ke belakang truk, dan membuka kanvas hijau. "Bisakah kamu melihat daftar tercetaknya?" Di dalam bak truk ada setumpuk uang kertas. Wu Heng mengeluarkan satu dan melihat isinya. Naskah itu berisi teks dari dunia lain, yang sebagian isinya tentang serangan kerajaan Yeko ke kota Rentam, dan dicap dengan segel asosiasi. Bagian lainnya adalah perencanaan selanjutnya dan janji untuk tidak mengganggu rakyat tetapi hanya menyerang penjajah. Wu Heng meminta Ki Hancai untuk mencetaknya, dan akan diposkan di kota-kota yang diduduki nanti. Ada ratusan bundel di truk, cukup untuk didistribusikan ke kota-kota dan desa-desa yang direbut. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Ki Hancai. "Bagus, asal tulisannya jelas." Wu Heng mengembalikan kertas itu dan memasukkan semuanya ke dalam cincin ruang dengan lambaian tangannya. Ki Hancai meletakkan kanvasnya lagi. "Apa tulisannya? Apa itu sesuatu dari Timur Tengah?" "Tidak, itu juga untuk dilihat orang Barat," Wu Heng menjelaskan dengan samar. "Oh, makanan di sini enak, ya. Bagaimana kalau aku jemput kamu, malamnya aku istirahat, dan siangnya aku balik lagi?" Ki Hancai menatapnya dengan mata terbelalak. Wu Heng mencubit pipinya dan berkata, "Ini terlalu merepotkan. Perjalanan ini akan memakan waktu hampir seharian. Akan selesai dalam beberapa hari. Jangan khawatir." Ki Hancai mengangguk dan melanjutkan, "Aku membawakanmu beberapa pakaian dan selimut. Barang-barang di sini tidak bersih, jadi aku akan membawanya kembali dan mencucinya." Sambil berbicara, ia menurunkan beberapa perlengkapan tidur dari kursi penumpang. Wu Heng tidak banyak bicara dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Ki Hancai melanjutkan, "Ada dua hal yang saya setujui. Pertama, stasiun radio dan televisi sentral Korea ingin mengundang kita untuk membunuh Raja Lik, tetapi pembagian rampasannya terlalu samar, seperti khayalan belaka, jadi saya menolaknya. Lebih jauh lagi,
Pangkalan-pangkalan di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa telah menghubungi kami melalui radio, dengan harapan dapat menukar pasokan dengan makanan. Bab 748 Pangeran Kedua. Dia memintaku untuk membunuh Raja Rumah Tangga, kemungkinan besar bermaksud menggunakan kerangka itu sebagai umpan meriam untuk mengurangi jumlah rumah tangga yang dikendalikan oleh Raja Rumah Tangga. Hal kedua adalah semakin banyak pangkalan nasional yang mulai menghubungi kami. Ini bukan hal yang aneh. Emas dan perak dapat ditukar dengan makanan, dan orang-orang akan memilih untuk menukarnya dalam situasi saat ini. Cari tahu lokasi Raja Mayat, lalu kita bisa membunuhnya sendiri. Kau juga bisa setuju untuk menukarnya dengan makanan. Setelah kita menemukan metode transaksinya, aku akan menyiapkan makanan yang cukup, kata Wu Heng. Dimengerti. Qi Hancai setuju, lalu berkata, kalau begitu aku akan kembali dan memimpin tim untuk menjarah persediaan. Tinggalkan juga truk untukku. Pembersihan di sini hampir selesai, jadi aku bisa pulang nanti, kata Wu Heng. Kalau begitu, tinggalkan yang ini untukmu. Bagus. Wu Heng mengangguk. Qi Hancai melambaikan tangan, dan menuju konvoi. Sebuah kerangka diatur untuk mengendarai mobil, dan pasukan kerangka terus bergerak maju. Setelah berjalan agak jauh, zombie mulai muncul di depan. Anjing kerangka itu berlari untuk menarik perhatian para zombie, dan kelompok kerangka serta kelompok zombie itu pun saling bertabrakan. Benny pun terbang langsung dan mulai melahap jiwa-jiwa yang tersisa. Ketika malam tiba, pertempuran berakhir. Wu Heng menemukan sebuah bangunan di pinggir jalan dan kembali ke benteng setet. Rumah komandan, ruang radio. Wu Heng memegang mikrofon dan suara Sanara datang dari sisi lain. Kamu tidak berada di Treasure Island. Tidak, aku sedang keluar untuk mengurus beberapa hal, jawab Wu Heng. Kenapa kau berkeliaran lagi? Kau sama sekali tidak bertingkah seperti pemilik pulau. Lagi pula, situasi di luar sedang kacau, kata Sanara dengan nada serius. Wu Heng terdiam. Mengapa nadanya terdengar seperti seorang ibu yang memarahi anaknya? Apakah kamu memanfaatkan aku? Begitu. Tidak ada bahaya di sini. Aku akan kembali dalam 2 hari, kata Wu Heng, lalu bertanya, bagaimana kabar di kota Neitalei? Semuanya normal. Tim konstruksi Treasure Island sudah mulai bekerja, dan para mekanik juga. Sedang membangun pembangkit listrik. Brittany sepertinya agak bergantung padamu dan terus bertanya kapan kau akan datang, kata Sanara sambil tersenyum. Wu Heng mengabaikan omongan putri kelima tentang mengandalkannya dan berkata, jaga tukang itu. Kita hanya punya sedikit dari mereka di pulau ini. Kelompok ahli mesin aneh ini semuanya telah mempelajari pengetahuan modern dan telah menghabiskan banyak waktu untuk berlatih. Jika dia meninggal di luar, itu akan menjadi kehilangan yang besar. Secara khusus, ada mekanik Hugui yang dapat berkomunikasi. Jangan khawatir, aku tahu. Sanela melanjutkan, Penatua Tapani meminta Pilipa untuk mengambil armada. Sepertinya kantor pusat kita sudah mengatur kedatangan orang penting. Tahukah kamu siapa dia? Tembakan besar, pahlawan agama telah tiba. Wu Heng berkata, Saidu, seorang pahlawan agama. Dia datang. Apa kita perlu menghindari kerangka-kerangka di kota ini? Tanya Sanara dengan nada terkejut. Tidak, dia sudah pergi ke Pulau Harta Karun dan akan mendirikan gereja di pulau itu. Tahta suci, di pulau yang diperintah oleh ahli nujum. Tanya Sanara dengan nada serius. Ya, sebelum si Gui dan yang lainnya sempat bereaksi, pihak lain sudah memutuskan masalah ini, kata Wu Heng tanpa daya. Sanara berkata, apapun yang ingin dia lakukan, si Gui dan yang lainnya tidak bisa menghentikannya. Jika mereka benar-benar mencoba menghentikannya, itu akan mudah memengaruhinya. Ketika Saidu kembali ke markas dan memindahkan si Gui dari Pulau Harta Karun, situasinya akan semakin sulit. Aku juga berpikir begitu. Bilang saja pada mereka untuk tidak khawatir dulu dan tunggu sampai aku kembali. Sanara melanjutkan, jangan impulsif. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah mencapai level 18 sesegera mungkin. Setelah kamu naik level,
banyak masalah akan terselesaikan secara alami. Aku tahu, aku tidak akan melakukan apapun secara terbuka, Wu Heng setuju. Kau, sebaiknya jangan biarkan mereka menangkapmu, kata Sanara. Wu Heng melanjutkan, aku memesan sejumlah ramuan penumbuh tanaman dari peri kayu. Kalau kau punya waktu, tolong tanyakan di mana mereka. Aku juga memesan makanan untukku. Lebih banyak pun tak masalah. Aku akan mengirimkannya ke Pulau Harta Karun kalau sudah waktunya. Aku akan bertanya besok, jawab Sanara. Bagus. Keduanya mengobrol sebentar lalu menutup telepon. Wu Heng berdiri dan meninggalkan ruang radio. Taruh kembali di ruang kerja dan duduk sebentar. Ledakan gelombang. Tuan, makan malam sudah siap. Terdengar ketukan di pintu, diikuti oleh suara Hartel. Datang. Pintu terbuka dan Hartel masuk membawa makan malam dan meletakkannya di atas meja. Lalu minggirlah dengan hormat. Setelah Wu Heng mulai makan, Hartel berkata dengan lembut, Tuan, semua toko di kota telah buka. Beberapa toko kosong, jadi kami telah mengatur agar orang-orang kami mengambil alih sementara. Balai kota juga buka, namun masih ada kekurangan staf. Tembok yang runtuh diperkirakan akan dibersihkan dalam waktu sekitar 5 hari, lalu kita bisa membangunnya kembali. Di seberang perbatasan, pembangunan perpanjangan jalur kereta api ke kota Rentam telah dimulai. Sebagian besar tentara sedang dikerahkan, jadi pembangunannya seharusnya lebih cepat. Setelah Hartel datang, segalanya mulai berjalan lancar. Lagi pula, Wu Heng tidak punya banyak waktu untuk mengurusi hal-hal di benteng. Lebih banyak energi harus dicurahkan untuk meningkatkan kekuatan hantu dan diri sendiri. Dengan Hartel yang memimpin, banyak hal menjadi jauh lebih sederhana. Apakah sikap penduduk kota terhadap kita sudah berubah? Tanya Wu Heng dengan santai. Saat ini, belum banyak kemajuan, kata Hartel dengan tenang. Wu Heng menyeka mulutnya, mengeluarkan semua selebaran dari cincin luar angkasa, dan berkata, letakkan. Pemberitahuan ini, tempelkan di kota-kota yang telah kami rebut. Hartel mengambil satu dan melihat isinya, dan dia tahu niat Wu Heng. Memublikasikan alasan perang antara kedua belah pihak juga dapat membuktikan bahwa kerajaan Yeke lah yang mengambil inisiatif untuk memprovokasi konflik. Mengurangi resistensi orang biasa. Baik, Pak. Saya akan mengaturnya besok pagi, kata Hartel. Ya, setelah makan malam, Hartel mengumpulkan semua peralatan makan. Wu Heng juga kembali ke kamar tidur untuk beristirahat. Hari lain berlalu. Dunia zombie. Gerombolan zombie itu maju menyerbu dan bertabrakan dengan pasukan kerangka. Benny melesat ke angkasa dan mulai melahap jiwa-jiwa yang tersisa di angkasa. Saat ia melahap mereka, suara sistem muncul di telinganya. Level hantu meningkat ke level 19, kelincahan +1, persepsi +3, kecerdasan +2. Bernie telah meningkatkan versinya. Wu Heng menatap Benny di udara, tubuhnya menjadi sedikit lebih padat, dan kecepatan ia melahap jiwa yang tersisa menjadi lebih cepat. Berikutnya adalah persiapan untuk level 20. Wu Heng memandang ke depan dan melihat Hukun dan para kerangka masih bertarung. Namun saat ini, mereka sudah berada di ujung kota, dan zombie di seluruh kota sudah hampir habis dibasmi. Untungnya, saya mencapai level 19, kalau tidak akan butuh waktu untuk menemukan lokasi peningkatan baru. Pertempuran berlanjut. Wu Heng berjalan ke belakang truk yang ditinggalkan Qi Hancai dan menggunakan radio untuk berkata, memanggil pangkalan Sanfu. Ini markas Sanfu, silakan bicara. Saya mencari wakil kepala Qi. Mohon tunggu sebentar, kata pihak lain, dan tak lama kemudian, suara Qi Hancai terdengar, saya Qi Hancai. Saya sudah selesai di sini dan perlu mencari lokasi baru. Qi Hancai mengenali Wu Heng dari suaranya dan langsung berkata, baiklah, aku akan ke sana besok pagi. Ada satu hal lagi yang kukatakan kemarin. Ada berita. Hal pertama, masalah Raja Mayat. Datanglah besok dan bicarakan hal ini. Bagus. Setelah menutup telepon, Wu Heng keluar dari mobil dan terus menunggu akhir medan perang di depannya.
Kerajaan Yeko, Kota Nilali. Di dalam rumah besar yang remang-remang, batu cahaya menghasilkan bayangan. Duduk di kursi utama di tengah adalah seorang pria tampan berambut pirang dan bermata biru, rambutnya diikat ekor kuda pendek. Dia mengenakan jubah brokat biru dengan pola indah yang disulam dengan benang emas di kerah dan manset. Saat ini, dia sedang bersandar di kursi, wajahnya tampak lelah, dan lingkaran hitam tebal di bawah matanya terlihat sangat jelas. Clifford, pangeran kedua kerajaan Yeke. Di sekeliling kursi duduk beberapa menteri. Semuanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya pria tampan yang duduk di kursi utama. Seorang pria tua berpakaian elegan berdiri, membungkuk sedikit, dan berkata, "Yang mulia, akhir-akhir ini beredar rumor bahwa benteng Set telah hilang. Saya rasa saya harus memastikannya terlebih dahulu." Hilang. Benteng itu tak tertembus bahkan oleh koalisi orc saat itu. Bagaimana mungkin kota Rentam sendirian bisa menghancurkannya? Kata pangeran kedua dengan nada meremehkan, sambil menopang dahinya. Meskipun pertempuran sebelumnya gagal, benteng Setet tidak akan pernah hilang. Kecuali, prajurit yang bertahan membuka gerbang kota. Menyerah kepada kerangka mayat hidup bahkan lebih mustahil. Saya rasa kita perlu membentuk tim untuk pergi dan memeriksanya, sebagai bentuk kepedulian yang mulia terhadap para jenderal di garis depan. Lanjut lelaki tua itu. Pangeran kedua mengangguk. Karena kau khawatir, kirim tim ke sana untuk menanyakan persediaan yang kau butuhkan. Ya, yang mulia. Pangeran kedua melanjutkan, sekarang mari kita bicarakan tentang pengkhianat di Talio dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Bab 749. Apakah dia tahu tentang kita? Dunia. Zombie. Pertarungan antara kerangka dan zombie secara bertahap berakhir. Wu Heng memerintahkan para kerangka untuk maju, dan formasi tombak yang padat mulai maju ke depan, membunuh semua zombie yang tersisa. Kemudian, kerangka itu secara otomatis menyebar untuk membersihkan medan perang. Zombie yang telah berevolusi dan zombie yang cacat semuanya diseret bersama-sama, dan mayat-mayat zombie biasa juga ditumpuk menjadi bukit-bukit kecil. Kakak Benny, kamu sekarang level 19. Xiao Xiao menatap Benny yang terbang kembali. Saya sekarang level 19. Terima kasih Wu Heng, Bu Glenda, dan Xiao Xiao. Benny tersenyum senang. Level 19. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia pikirkan sebelumnya. Di kota Blackrock, Diaken level 12 adalah bos besar. Sekarang dia telah mencapai level 19, dan menurut rencana Wu Heng, dia akan naik ke level 20 dalam beberapa hari ke depan, level yang sama dengan pahlawan legendaris. Kalau saja aku tidak benar-benar mati. Saya curiga semua ini hanya mimpi. Kita ini keluarga. Kenapa harus begitu sopan? Kata Wu Heng sambil tersenyum. Xiao Xiao juga berkata, ya, kami adalah geng, sebuah keluarga. Tim gelombang. Wu Heng segera mengoreksi. Aslinya merupakan gabungan antara ahli nujum dan hantu, dan dengan penambahan kata, geng, kesan mendalamnya menjadi cukup kuat. Oh, itu tim, aku salah bicara. Xiao Xiao melanjutkan, selanjutnya, Suster Benny akan mencapai level 20. Ditambah lagi, aku akan mencapai level 20 di masa depan, jadi kita akan menjadi tak terkalahkan, benar kan, Bibi? Glenda meliriknya dan berkata, tanya saja pada pamanmu. Aku tidak berani memberitahumu. Tak terkalahkan di dunia, hanya dia yang mencari kekalahan, kata Wu Heng. Xiao Xiao juga berteriak, mencari kekalahan. Medan perang telah dibersihkan. Wu Heng memandang ke depan dan melihat mayat-mayat zombie yang telah berevolusi dan zombie yang cacat tergeletak rata di tanah. Seiring berjalannya waktu, proporsi zombie yang berevolusi dalam populasi zombie meningkat. Bahkan jumlah zombie cacat pun meningkat. Bagi basis penyintas biasa, ini adalah bencana yang terus meningkat. Hal ini juga memaksa tempat penampungan di sekitarnya untuk bergabung atau pindah ke tempat penampungan yang lebih besar. Demikian pula, seiring bertambahnya jumlah zombie yang berevolusi, peluang untuk mendapatkan inti mayat juga meningkat.
Battlefield of the Dead dirilis, dan daging serta darah mayat-mayat mulai berjatuhan. Wu Heng meminta para kerangka yang berdiri untuk mencari inti mayat mereka yang jatuh. Lalu masukkan semuanya ke dalam kantong plastik dan taruh di Space Ring. Aku sudah keluar begitu lama. Treasure Island seharusnya memiliki ramuan inti mayat tingkat ketiga yang baru. Jika Anda punya waktu, sebaiknya Anda kembali dan minum ramuan itu terlebih dahulu, lalu tingkatkan atribut Anda sebelum pergi bersenang-senang. Transformasi menjadi zombie yang berevolusi telah selesai, dan Wu Heng terus melepaskan medan perang kerangka mati di sepanjang jalan. Kerangka-kerangka berdiri satu demi satu, dan suara tulang bergesekan bergema di seluruh area. Tunggu sampai seluruh medan perang ditangani. Glenda, Xiao Xiao, Benny, selamat tinggal, kita harus kembali, teriak Wu Heng. 3 hantu terbang kembali dari kejauhan dan mengebor langsung ke dalam tubuh itu. Wu Heng menemukan sebuah bangunan di pinggir jalan dan menggunakan pintu ruangan di lantai 2 untuk menuju ke dunia lain. Keluar dari gerbang. Setelah melepaskan ketiga hantu untuk bergerak bebas, Wu Heng membuka pintu dan turun ke bawah. Hartel telah menyiapkan makan malam, dan Wu Heng makan sambil mendengarkan dia menjelaskan situasi di benteng. Butuh beberapa hari untuk merebut benteng tersebut. Warga pun mulai keluar rumah untuk membeli kebutuhan pokok satu persatu. Guru, diaken perkumpulan itu datang ke sini suatu hari dan ingin mengusir semua orang di perkumpulan itu dari kota, kata Hartel lagi. Diaken asosiasi. Sosok Diaken Paruh Baya muncul di benak Wu Heng. Saat itu pihak yang lain cukup kooperatif dan sedikitnya mampu memahami situasi dan tidak mau berkata apa-apa lagi dengan memanfaatkan statusnya sebagai Diaken perkumpulan. Wu Heng bertanya, mengapa kamu meninggalkan kota? Hartel menjawab, dia mengatakan dia menulis laporan dan akan mengirimkannya ke kantor pusat asosiasi. Wu Heng berpikir sejenak, lalu berkata, katakan saja kau tidak bisa mengambil keputusan dan sudah melaporkannya kepadanya. Yang terpenting adalah menundanya untuk sementara waktu. Ya, Tuan, jawab Hartel. Setelah makan malam, Wu Heng mengambil taplak meja, menyeka mulutnya, dan berkata, bagaimana kalau begini? Aku akan memasangkan alat untukmu yang bisa berkomunikasi dengan Rentam City, jadi kamu bisa menghubungi Wen Manxia secara langsung. Mata Hartel berbinar. Dengan alat seperti ini, waktu yang dihabiskan untuk mengantar surat bisa dihemat. Terima kasih, Pak. Akan dipasang di ruangan ini. Ayo pergi, alat peraganya masih perlu dipasang, dan kamu tidak tahu caranya sendiri. Wu Heng berdiri. Silakan lewat sini. Hartel memimpin jalan dan mereka pergi ke kamarnya bersama. Keduanya mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki kamar Hartel. Ruangannya sangat bersih, dengan spray biru muda dan karpet putih mewah di lantai. Di meja rias samping tempat tidur, ada beberapa buku dan gelas dengan gaya yang sama. Saya punya 4 atau 5 pasang kacamata, seperti seorang kolektor kacamata. Tuan, pasang saja di kepala tempat tidur, kata Hartel lembut. Wu Heng melirik ke sekeliling ruangan dan berkata, jangan taruh di kamar tidur utama. Sebaiknya siapkan kerangka untuk menjaga radio saat kamu tidak ada. Apa kamu bisa istirahat dengan nyenyak kalau menaruhnya di samping tempat tidur? Hartel tercengang. Dia lupa akan hal ini. Sungguh menakutkan jika aku berpikir saat aku tidur, ada tengkorak yang duduk di sampingku, menatap radio. Kau benar, ayo kita taruh di ruangan sebelah. Mereka berdua kembali ke ruangan berikutnya. Wu Heng merakit radio baru dan menyesuaikannya dengan pita frekuensi yang terhubung ke kota Rentam. Kamu seharusnya bisa menggunakannya, kan? Saya tahu cara menggunakannya. Wu Heng menambahkan, barang ini sangat berharga. Bawalah saat kamu pergi. Jika terjadi bahaya dan kamu tidak dapat membawanya, hancurkan saja. Hartel berkata dengan serius, baiklah, Tuan, saya akan melindungi barang ini. Baiklah, coba hubungi Wen Manxia. Aku kembali dulu. Wu Heng melambaikan tangannya dan berjalan keluar ruangan. Hartel mengantarnya keluar pintu, melirik ke kamarnya,
lalu melihat ke belakang sosok yang naik ke atas. Saya kembali ke ruang radio dan mencoba menghubungi Wen Manxia. Wu Heng baru saja berjalan ke atas. Benny pun terbang turun dan berkata, kerangka dari stasiun radio itu sedang mencarimu. Pasti ada yang menghubungimu. Aku akan melihatnya. Wu Heng pergi ke ruang radio dan melirik buku rekaman. Itu stasiun radio Treasure Island. Halo. Tak lama kemudian, suara hati-hati si Gui terdengar dari seberang. Wu Heng, apa yang sedang kamu lakukan? Si Gui datang lagi ke rumah kepala pulau. Kamu baru saja selesai makan malam dan kamu sendirian? Tanya Wu Heng. Dari nada bicaranya yang hati-hati, sepertinya dia sendirian di ruangan itu. Suara si Gui masih pelan. Mereka sedang menonton film. Aku bosan, jadi aku meminta Mini untuk membawaku ke stasiun radio dan mengobrol denganmu. Mini pergi duluan, jadi aku sendirian. Wah, licik sekali. Kamu merindukanku. Bagaimana menurutmu? Si Gui melanjutkan, bukankah kamu bilang kamu akan pergi beberapa hari? Kok kamu pergi begitu lama? Hanya beberapa hari setelah mengonfirmasi hubungannya dengan si Gui, dia meninggalkan Treasure Island. Kita belum bersama dalam waktu yang lama. Wu Heng berkata, aku akan kembali setelah menyelesaikan pekerjaanku di sini, jangan khawatir. Aku tidak terburu-buru. Kau hanya perlu berhati-hati. Kerajaan Yeke masih cukup kacau. Kalau tidak berhasil, kembali saja. Pulau harta karun tidak akan cukup membuatmu sibuk, kata si Gui. Baiklah, aku mengerti. Aku akan kembali dalam beberapa hari, kata Wu Heng segera, lalu menambahkan, apakah kamu merindukanku? Aku sangat merindukanmu. Kamu bisa memikirkannya, itu bagian dariku. Kau sakit, kata si Gui, lalu melanjutkan, terakhir kali, si Yali menemukan kita. Ah, itu terakhir kalinya si Yali datang ke rumahku untuk minum dan minum terlalu banyak. Mungkin dia terbangun di tengah-tengahnya, jelas si Gui. Bab 750 kekuatan super juga milik kita. Saya bahkan terbangun di tengah jalan. Orang ini menonton seluruh acaranya secara gratis. Wu Heng merasa dia tidak mabuk sama sekali dan hanya berpura-pura tidur. Namun sulit baginya untuk mengatakannya, karena pihak lain sedang terjaga pada saat itu dan menyelesaikan serah terima dengan si Gui. Yang bisa kukatakan hanyalah, aku tidak tahu. Kurasa kau juga tidak tahu. Dia begitu setia saat itu. Sepertinya si Yali juga sangat menyukaimu, gumam si Gui. Tidak perlu cemburu pada adikmu. Benar sekali, dia kan adikku, kata si Gui. Saat itu, suara Mini terdengar dari seberang, Deacon, yang baru sedang diputar. Mau ikut nonton bareng? Suara si Gui langsung berubah serius. Wu Heng, ini semua informasi yang kami miliki tentang Treasure Island. Aku akan memberitahumu jika ada informasi baru. Oh, baiklah, jawab Wu Heng. Kemudian, orang di ujung telepon menutup telepon, mungkin untuk menonton film. Apa yang terjadi dengan si Yali? Apa yang Anda pikirkan? Karena tidak ada lagi yang dapat dilakukan, Wu Heng keluar dari ruang radio. Setelah mengobrol dengan hantu-hantu di ruang kerja sebentar, saya kembali ke kamar tidur untuk beristirahat. Hari berikutnya, sebuah kota yang dihuni oleh tengkorak. Sebuah pemberitahuan baru ditempel di papan pengumuman, dan seorang penyair berdiri di atas kotak kayu, membacakan isinya dengan suara keras. Surat untuk semua warga kota. Kota Rentam selalu hidup berdampingan secara damai dengan perbatasan kerajaan Yeko, tanpa adanya penyeberangan atau gangguan apapun. Namun, setelah wafatnya raja yang lama, kerajaan tersebut mulai bergejolak, berulang kali melintasi perbatasan dan menyerbu kota Rentam. Setengah bulan yang lalu, mereka bahkan mengumpulkan puluhan ribu pasukan, melintasi perbatasan untuk menyerang kota Rentam, dan menyerang penduduk di kota itu. Berbagai perbuatan jahatnya menyebabkan seringnya terjadi perang perbatasan dan membuat masyarakat panik. Dengan ini, tentara dikumpulkan di kota Rentam untuk mengusir musuh dan melakukan serangan balik. Semua ini tidak ada hubungannya dengan penduduk dan pedagang di kota. Kemanapun tentara lewat,
mereka tidak akan mengganggu penduduk atau merampok harta benda mereka. Pengumuman ini dibuat untuk menjelaskan alasannya. Sang penyair selesai membaca dengan suara keras. Keadaan di sekitarnya kembali hening. Saat kami semakin dekat, kami mendengar ledakan diskusi. Dikatakan bahwa kerajaan Yeko menyerang lebih dulu. Benarkah itu? Itu dicap dengan stempel asosiasi, jadi pasti asli. Bukankah itu zona penyangga dengan para orc? Apa yang bisa diserang di sana? Saya dengar ada banyak uang di sana. Sialan, jenderal mana yang memberi perintah yang menyebabkan begitu banyak kematian? Pendosa kerajaan. Setelah berdiskusi, semua orang tahu alasannya. Apa yang disebut invasi mayat hidup ke negara itu ternyata adalah serangan balik musuh. Kami adalah orang jahat, dan kami adalah orang jahat yang memulai perang namun tidak dapat menang. Kerumunan itu segera bubar dan menyebarkan berita itu. Pemberitahuan yang sama dipasang di semua kota dan desa yang dihuni oleh kerangka. Percaya atau tidak, hal itu telah menyebabkan kehebohan. Asosiasi Kota Blackrock, pintu ruang belajar Diaken dibuka. Yuri bergegas masuk. Bibi, ada pengumuman di kota. Aku punya salinannya. Slater, yang sedang menangani dokumen-dokumen itu, mengangkat kepalanya dan berkata, coba saya lihat. Yuri menyerahkan dokumen-dokumen itu padanya dan duduk di sampingnya, sambil berkata dengan santai, orang-orang ini pasti sudah tahu kalau Rentam City itu kaya dan ingin menguasainya. Mereka sama sekali tidak pantas dikasihani. Dibandingkan dengan dunia luar, Slater dan Yuri tahu sedikit tentang situasi di Rentam City. Lagi pula, urusan kucing emas ada di sana. Kerajaan Yeke telah mencoba menyusup dan mengatur orang untuk menimbulkan masalah di kota lebih dari sekali. Namun, sekarang setelah pemberitahuan ini diposting, kita tahu bahwa kerajaan Yeke telah mengerahkan pasukannya untuk menyerang. Wen Manxia kemudian melakukan serangan balik dengan pasukan kerangka dan maju terus hingga ke kerajaan. Dasar orang-orang idiot dari kerajaan Yeko, umpat Slater. Dia sekarang sangat kecewa dengan kerajaan Yeko. Sekte itu membunuh orang-orang di desa-desa dan kota-kota di sekitar kota Batu Hitam, tetapi tidak ada yang peduli. Sebaliknya, mereka mengerahkan begitu banyak pasukan untuk menyerang kota-kota di luar. Pada akhirnya, dia tidak hanya gagal mengalahkan musuh, tetapi dia malah dipukuli hingga mencapai kondisi seperti sekarang. Mengatakan mereka idiot bukanlah sesuatu yang berlebihan. Yuri mencondongkan tubuh ke depan dan berkata sambil tersenyum, Bibi, jadi kita sekarang berada di wilayah Wuheng. Aku tidak mau jadi kapten lagi. Katakan padanya untuk membiarkanku menjadi penguasa kota. Aku akan membawa semua orang kita ke sana. Slater memutar bola matanya ke arahnya. Apa yang akan kau lakukan ketika kerajaan Yeko tenang dan melancarkan serangan balik? Kau pikir ini cuma permainan? Siapapun yang merebutnya akan menjadi miliknya. Kurasa itu akan terjadi. Aku akan menulis surat untuk Wuheng nanti. Aku ingin menjadi wali kota. Yuli bersorak gembira. Dia berlari keluar dengan gembira. Slater melirik sosok Yuri yang pergi. Menghela napas pelan. Dunia zombie. Pangkalan pelabuhan Sanfu. Tentara kerangka itu mengawal truk-truk perlahan ke pangkalan. Wuheng keluar dari mobil, dan Qi Hancai, bersama beberapa anggota kunci pangkalan, berjalan dari kejauhan, pemimpin. Orang-orang di belakangnya juga memberi hormat, kepala. Wuheng mengangguk, ayo pergi ke ruang rapat. Kami pergi ke ruang rapat bersama. Beberapa teknisi melaporkan secara berurutan tentang pelatihan kerangka di pulau tersebut selama periode ini, serta beberapa perubahan di pangkalan. Wuheng mendengarkan dan memutuskan untuk membiarkan mereka melanjutkan. Semua orang memberi hormat lagi dan meninggalkan ruang rapat. Hanya Wuheng dan Qi Hancai yang tersisa. Ceritakan padaku tentang Raja Mayat, kata Wuheng. Qi Hancai mengangguk dan berkata, aku sudah membicarakan masalah ini dengan tim penyelamat Korea kemarin. Lagi pula, kita perlu mengatur pasukan kita. Aku sudah bertanya secara detail tentang lokasi Raja Rumah Tangga dan waktu perjalanannya. Lalu aku kembali dan bertanya-tanya.
Aku hampir tahu di mana Raja Mayat berada. Itu ide yang bagus. Saya kira tim penyelamat Korea tidak ingin menyembunyikannya. Lagi pula, bukan hal buruk jika Raja Mayat terbunuh di pihak ini. Apa jauh dari sini? Ki Hancai mengeluarkan peta dan berkata, tentang lokasi ini. Wu Heng melihatnya dan menemukan bahwa memang tidak dekat dengan pangkalan, tetapi wilayah Korea Selatan hanya sebesar ini, jadi tidak akan memakan waktu lama. Jaraknya oke. Ki Hancai melanjutkan, ada satu hal lagi. Pasukan skeleton terus maju, dan hampir separuh Korea Selatan adalah milik kita. Tim penyelamat Korea terus membicarakan hal ini, dan rasanya cepat atau lambat akan ada konflik yang muncul. Apa maksudmu? Apa yang sedang terjadi? Ki Hancai menata ulang kata-katanya, mereka bilang ini negara mereka, dan mereka berterima kasih kepada kami karena telah membantu mereka merebut kembali tanah mereka, dan mereka akan memberi mereka kompensasi nanti. Wu Heng tiba-tiba menyadari, yaitu, kita membantu mereka membangun tanah mereka sendiri. Ya, itu maksud mereka. Mereka juga bilang kalau kekuatan supernaturalmu berasal dari Dewa Korea, kalau kau punya darah Korea, dan mereka ingin kau datang ke sini. Sial. Mereka bahkan tidak membiarkanku pergi. Wu Heng menggunakan profesinya, bukan kemampuan khusus apapun. Sekarang sudah saatnya, dan Anda masih membicarakan hal ini. Ki Hancai terkekeh, seolah dia sudah menduga reaksinya. Wu Heng berkata, jangan khawatirkan mereka soal tanah raja. Setelah kita merebut kembali sisa tanah itu, kita akan melindungi mereka. Korea Selatan memiliki wilayah daratan yang kecil, tidak seperti negara kita yang wilayahnya sangat luas. Setelah Skeleton selesai membersihkan seluruh negeri, tim penyelamat CCTV dikepung. Satu-satunya jalan keluar bagi mereka adalah bergabung dengan saya, tidak ada jalan lain. Saya kira inilah sebabnya mereka merasa cemas. Baiklah, saya mengerti, tapi Anda harus lebih ramah di permukaan. Banyak orang di sana masih belajar tentang satelit, kata Ki Hancai. Wu Heng juga mengangguk dan berkata, kau bisa mengatasinya. Aku akan pergi ke lokasi di peta besok. Tidak masalah apakah Hu Wang ada di sana atau tidak. Mari kita bersihkan zombie-zombie itu dulu. Aku akan mengikutimu. Tidak perlu, Lou saja yang bisa menyetir. Aku akan kabari kamu kalau ada apa-apa. Ki Hancai merenung sejenak lalu mengangguk, oke. Keduanya mengobrol sebentar di ruang konferensi, dan Ki Hancai mengajaknya berkeliling pangkalan. Kemudian Wu Heng kembali ke asrama dan berbicara dengan Hartel melalui gerbang. Kembali ke dunia zombie dan tunggu Ki Hancai datang. Hari berikutnya, tentara kerangka mengawal truk itu sampai ke lokasi di peta. Tim keluar dari jalan utama dan menuju jalan samping. Lagi pula, pasukan kerangka itu maju dengan berjalan kaki, dan truk-truk tidak bisa melaju terlalu cepat. Hari sudah hampir senja. Konvoi mulai melambat, dan zombie terlihat berkeliaran di jalan di depan. Wu Heng berkata kepada kerangka di kursi pengemudi, kamu tetap di dalam mobil. Para kerangka itu tidak bergerak, jadi Wu Heng juga melompat dari truk dan perlahan mendekat bersama pasukan kerangka. Pada saat yang sama, dia berkata kepada hantu di sampingnya, pergi periksa dulu untuk melihat apakah ada Raja Mayat di sini. Bagus, ya, Paman. Ketiga hantu itu segera mengangguk dan bergegas maju. Kota Neitale, Asok, ada ketegangan halus di ruang konferensi yang luas itu. Di bagian dalam terdapat sekelompok personel keagamaan berpakaian keagamaan, dan di dekat pintu terdapat putri kelima, Brittany, dan peri kayu Sanara yang baru saja masuk. Salam untuk pahlawan Saidu, dan salam untuk semua tuan-tuan. Brittany memberi hormat dengan penuh hormat, dengan kehati-hatian dan keraguan di matanya. Ketika sang pahlawan agama tiba di pelabuhan, dia, sebagai administrator kota, juga pergi menyambutnya. Tetapi aku tidak menyangka kalau pihak lain akan menjadi orang pertama yang melihatku sendirian. Dia tidak menganut agama atau asosiasi manapun. Di hadapan para pendeta, sang pahlawan Saidu, mengenakan jubah biru langit yang indah dengan benang emas dan mahkota di kepalanya,
menunggu rombongan lain menyelesaikan upacara, lalu tersenyum lembut. Brittany, kamu telah tumbuh begitu besar dalam sekejap mata. Yang mulia masih bersinar seperti bintang, hebat. Brittany memuji dengan lembut. Saidu tampak cukup puas dengan jawaban ini. Ia mengangguk dan berkata lembut, saya sudah mendengar tentang apa yang terjadi di kota Netale. Anda telah melakukannya dengan cukup baik. Jika Anda berkenan, saya dapat menganugerahkan Anda status uskup regional, dan kota Anda juga akan berada di bawah perlindungan tahta suci. Suaranya dalam dan magnetis, bergema di aula seolah membawa semacam sihir. Itu adalah keajaiban yang tak tertahankan dan mendebarkan. Sanara, yang berdiri di belakang, memiliki tatapan mata yang langsung berubah. Pahlawan ini ingin merekrut Brittany. Perlu diketahui bahwa pembangunan kota ini dari awal hingga akhir dilakukan oleh Treasure Island. Jika dia menjadi anggota tahta suci, kepemilikan kota di bawah kakinya akan menjadi masalah kontroversial. Dia tidak hanya membangun gereja di Treasure Island, dia juga datang ke sini untuk memburu orang. Mereka benar-benar menindas Wu Heng karena dia tidak mempunyai dukungan. Waktu seakan berhenti, dan jantung Sanara mulai berdebar-debar. Aku ingin membuka mulutku untuk mengingatkan Brittany, tetapi aku merasa tidak bisa membuka mulutku. Pada saat itu, setelah berpikir sejenak, Brittany menjawab dengan lembut, saya berterima kasih kepada pemimpin atas kebaikan dan perhatiannya, tetapi saya memikul nasib kerajaan Yeko di pundak saya. Saya menghormati tahta suci dan menyambutnya, tetapi saya tidak dapat bergabung. Ruangan itu kembali hening. Para pendeta saling berpandangan, seolah tidak menyangka gadis kecil ini akan menolak ajakan seorang pahlawan. Bagi orang lain, ini akan menjadi kesempatan besar. Saidu mengangguk, ekspresinya masih ramah. Dia memang sudah dewasa dan memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Ini hal yang baik untuk kerajaan Yeko. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian masih bisa meminta bantuan dari gereja. Terima kasih, pahlawan. Kalian keluar dulu dan biarkan Tapani dan yang lainnya masuk. Brittany dan Sanela memberi hormat dan meninggalkan ruang rapat.